Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da Isya Musalla Abdan Sapuro Perumahan Citra Indah Siti rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Bersyukur kita kepada Allah masih diberikan nikmat panjang umur, juga nikmat sehat baik zahir maupun batin, serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini memasuki malam tanggal 23 di bulan Jumadil Awal 1444 Hijriah, kita dapat kembali duduk berkumpul bermuajahah di Musalla Abdan Sapuro yang kita cintai ini dalam rangka niat untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat silaturahim, niat memakmurkan majelis ilmu dan memakmurkan mushola, serta niat mengagungkan sekaligus mensiarkan dan mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam mengamalkan ajaran Islam, juga dalam mempertahankan syiar agama Allah di muka bumi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita, panutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yakni Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Dan pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga dengan barokah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, semoga kita semuanya juga keluarga kita yang masih hidup di alam dunia oleh Allah selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehat walafiat zahir maupun batin untuk ibadah kepada Allah. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang digunakannya untuk beribadah kepada Allah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal kaunu baqihajat biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil qawni unsun wa surun qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Faqrabu ya lal masani fahajarul yumdi qarrad wastaqibu bijamalin faqafil husni tafarrad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Walal busara bisadin mustamirin laisa yanfad haitsu utina aqaan jama'al fakhral mu'abbad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
jalla ayya surahul ada idhabana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jaddal Husaini. Ya Rasulullah, ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad, marhaban marhaban ya Nabi salam alaika, marhaban marhaban ya Rasul salam alaika, marhaban marhaban wa bijahi ya ilahi marhaban marhaban judwaban likullama qasalat marhaban marhaban ya Nabi salam alaika, marhaban marhaban ya Rasul salam alaika, marhaban marhaban wadina najasabili kaibinu sadwanu rasyad Rabbi baligna bijahi bijiwari khairal maq'ad sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi tagasha asrafa rusli Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa salamun mustamirun qallahinin yatajaddad sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu
alaihi wasallam. Marhaban sallallahu ala Muhammad. Marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallim. Marhaban. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Waktu berlalu begitu cepat, pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Yang paling mencemaskan, waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Maksudnya adalah ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah keburu datang, sementara kita belum mempunyai bekal yang cukup untuk kita nanti hidup di alam akhirat, alamul baqo, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Maka oleh karenanya kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu, menggunakan waktu secara efektif, secara efisien, untuk terus kita gunakan untuk berbuat berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, ibadah, buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, supaya di alam akhirat kita tidak termasuk minal hasirin, tidak termasuk dari golongan orang-orang yang menyesal, tidak termasuk minal khasirin, tidak termasuk dari golongan orang-orang yang merugi, minal halikin, tidak termasuk dari golongan orang-orang yang celaka. Akan tetapi kita termasuk minal muflihin, termasuk dari golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang oleh Allah akan dibahagiakan di dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 23 di bulan Jumadil Awal, yang berarti kurang lebih sekitar 7 hari lagi bulan Jumadil Awal akan berlalu. Setelah berlalu bulan Jumadil Awal, maka akan datang bulan Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi bulan Ramadan kurang lebih sekitar 3 bulan 7 hari lagi akan tiba. Ternyata sekarang ini waktu perasaan cepat gitu, perasaan cepat. Baru Ramadan tahun kemarin masih teringat, masih terbayang, dan 3 bulan 7 hari lagi Ramadan akan tiba. Maka kita harus pandai-pandai menggunakan waktu, karena setiap hembusan nafas kita, maka setiap kali kita mengembuskan nafas kita, setiap kali itu pula usia kita, umur kita berkurang dari umur yang telah ditetapkan oleh Allah. Artinya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan hidup di alam dunia ini hanya sementara, hanya sebentar saja, dan tidak seorang pun manusia hidup di alam dunia akan kekal abadi untuk selama-lamanya. Mumpung ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah mumpung belum datang kepada kita, maka sisa umur kita yang masih ada kita manfaatkan untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan berbagai macam amal kebaikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antaranya adalah kita manfaatkan, kita gunakan waktu atau umur kita untuk duduk di majelis ilmu,
dalam rangka kita menjalankan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Kita manfaatkan sisa-sisa umur kita, kesehatan badan kita, untuk duduk di majelis ilmu setiap malam Sabtu ba'da Isya di Mushola Abdan Sakura yang kita cintai ini, di mana seorang hamba Allah ketika selesai melaksanakan sholat Isya atau sholat fardu 5 waktu yang lainnya, lalu ia duduk di majelis ilmu dengan niat thalabul ilmi, dengan niat menghadiri majelis ilmu semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridho Allah. Kemudian di majelis ilmu ia mendengarkan kalam-kalam Allah, sabda-sabda Rasulullah yang disampaikan. Maka orang yang seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan 6 keuntungan. Yang pertama, arizqu minal halal. Oleh Allah akan diberi rezeki yang halal. Yang kedua, wayanju min adzabil qabri. Oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, wayuqta kitabu biyaminih. Pada hari kiamat nanti akan menerima kitab verbal amalnya, kitab catatan amalnya di tangan kanannya. Kemudian yang keempat, wayamur ala sirati kalbatil khatib. Ketika ia melintas di atas sirat, di atas jembatan gawang darurat yang melintas di atas kobaran api neraka menuju surga, ia akan selamat, akan melintas secepat kilat. Kemudian yang kelima, wayusaru ma'an nabiyyin. Di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama rombongan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, bersama rombongan orang-orang yang mulia, orang-orang yang akan dijadikan ahli surga. Dan yang keenam, wa banallahu lahu baitan fil jannati min yaqutatin hamra'a lahu arba'una baban. Di dalam surga ia oleh Allah akan dibangunkan sebuah istana mewah, megah, merkiswar. Istana tersebut oleh Allah dibangun dari yakut berwarna merah dan mempunyai 40 pintu. Itulah 6 macam keistimewaan, keuntungan, 6 macam keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang apabila selesai melaksanakan sholat berjamaah daripada sholat fardu 5 waktu, lalu kemudian dia duduk di majelis ilmu dengan niat semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang oleh Allah dijadikan istiqomah, diberikan keistiqomahan duduk di majelis ilmu. Karena memang tidak semua orang oleh Allah dipilih untuk bisa istiqomah duduk di majelis ilmu. Walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan, boleh jadi sebenarnya mereka hatinya ingin duduk di majelis ilmu tapi nggak bisa. Kadang-kadang ada halangan, urusan dunia atau sakit dan lain sebagainya. Maka beruntung sekali orang-orang yang oleh Allah diberikan pertolongan sehingga ia bisa duduk di majelis ilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, selanjutnya Al-Fakir ingin menyampaikan keterangan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abdul Hamid dari sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam, bahwa dalam hadis tersebut kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, ala ayyuhas fa innama ana basarun yusiku ayyatiyani rabbi, yusiku ayyatiyani rasul rabbi fa'ujibu wa ana tarikun bikum saqalaini fa'awwaluhuma kitabullah bihi huda wan nur man istamsaka bihi wa akhadha bihi kana alal huda wa man akhta'ahu dhalla fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi wa bi ahli baiti
Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ala ayuhan nas, wahai sekalian manusia, fa innama ana basarun, sesungguhnya aku ini adalah manusia. Yusifu ayatiyani Rasul Rabbi, dalam waktu dekat akan datang kepadaku utusan Tuhanku, yakni malaikat Israel akan mencabut nyawaku. Fa'ujibu, maka lalu aku pun memperkenankannya. Wa ana tarikun fikum sakolaini, dan aku tinggalkan untuk kalian dua pegangan hidup. Artinya, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meninggalkan kita selaku umatnya, beliau berwasiat atau berpesan untuk kita agar kita berpegang teguh kepada dua hal. Kata beliau, wa ana tarikun fikum sakolaini, aku tinggalkan untuk kalian dua pegangan hidup, yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat dan tidak akan sesat. Fa'awwaluhuma kitabullah, maka bermula dari dua pegangan hidup tersebut, yang pertama adalah kitabullah, yakni Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW meninggalkan untuk umatnya kitab suci Al-Quran, agar kitab suci Al-Quran ini dijadikan pegangan hidup, dijadikan pedoman hidup, dijadikan petunjuk hidup. Karena apabila kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, apabila kita menjadikan Al-Quran sebagai pandangan hidup, sebagai pegangan hidup, maka insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan petunjuk dari Allah, hudan linnas, petunjuk dari Allah bagi umat manusia. Bahkan dalam surat Al-Baqarah dikatakan hudal lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka siapapun yang ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, maka petunjuknya adalah kitabullah, kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran yang kita imani, yang kita cintai, yang kita jadikan pedoman hidup, yang kita jadikan petunjuk hidup, ini apabila kita membacanya, maka membaca Al-Quran itu adalah merupakan ibadah sunnah yang paling afdol. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau telah bersabda, afdol ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang hukumnya sunnah, yang paling afdol, yang paling utama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Al-Quran membacanya saja ibadah. Setiap satu huruf dari huruf Al-Quran yang kita baca di luar sholat dalam keadaan punya wudu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada kita dari setiap satu huruf yang kita baca, yaitu sebanyak 25 kebaikan. Dan apabila kita membaca satu huruf daripada huruf-huruf Al-Quran yang kita baca di luar sholat dalam keadaan sudah tidak punya wudu, maka Allah balas untuk kita 10 kebaikan. Dan apabila kita membaca Al-Quran di dalam sholat, maka untuk setiap satu huruf Al-Quran yang kita baca di dalam sholat, Allah akan memberikan kepada kita balasan 100 kebaikan. Rasulullah SAW beliau bersabda, ibadah umatku yang hukumnya sunnah yang paling utama adalah membaca Al-Quran.
Kemudian yang kedua adalah berzikir kepada Allah, dan kemudian yang ketiga adalah berdoa kepada Allah. Membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu seluruhnya adalah merupakan hubungan kita kepada Allah. Supaya hubungan kita dengan Allah tidak terputus, maka seyogyanya lah kita membaca Al-Quran, seyogyanya lah kita berzikir kepada Allah, seyogyanya lah kita selalu berdoa kepada Allah. Karena memang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar kita menjaga hubungan baik kita kepada Allah jangan sampai terputus. Sebagaimana beliau bersabda dalam salah satu hadisnya, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu ta'ala. Kata beliau, sambungkanlah hubunganmu dengan Tuhanmu, dengan Allah, yaitu diantaranya dengan cara kamu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Al-Quran yang kita baca sebagai pedoman hidup kita, maka akan menerangi kita nanti di alam kubur. Apabila kita nanti sudah berada di alam barzah, sudah berada di alam kubur, maka alam kubur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diterangkan, diluaskan, dilapangkan, bahkan dijadikan taman daripada taman-taman surga dengan barokah. Oleh karena ketika kita hidup di alam dunia selalu membaca Al-Quran. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW beliau telah bersabda, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Nawiru, terangilah oleh kalian, buyutakum, rumah-rumah kalian, bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Jadi kita diperintahkan oleh beliau agar menerangi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Rumah yang mana? Bisa rumah tempat tinggal yang kita tinggal di dalamnya bersama keluarga, bisa rumah yang ada di dalam diri kita, yaitu hati kita. My heart is my home is my heart. Hatiku adalah rumahku, rumahku adalah hatiku. Kalau hatinya terang, hatinya lapang, hatinya bahagia, walaupun rumah tempat tinggalnya sempit, maka dia akan merasa rumah itu luas. Tapi sebaliknya, kalau hatinya sumpah, hatinya sempit, hatinya selalu resah, gelisah, gundah gulana, galau, enggak ada ketenangan, walaupun dia tinggal di rumah yang luas, maka dia akan merasakan rumah itu sempit, enggak enak. Jadi sebenarnya hati kita adalah rumah kita. Nah, kita diperintahkan untuk menerangi hati kita dengan banyak membaca Al-Quran. Insya Allah dengan barokah kita banyak membaca Quran, hati kita akan tenang. Karena apabila seorang hamba Allah sedang dalam keadaan membaca Quran, itu hakikatnya sebenarnya si hamba Allah tersebut sedang berhubungan langsung kepada Allah, sedang berkomunikasi langsung kepada Allah. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, beliau telah bersabda, man aroda ayyatakallama ma'allah bal yaqra'il Qur'an, kata Rasulullah. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap, ingin ngobrol, ingin berkomunikasi, ingin berhubungan bersama Allah, kata Rasulullah, bal yaqra'il Qur'an, maka hendaklah ia membaca Al-Quran. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan
baca Quran, itu hakikatnya kita sedang berhubungan dengan Allah, sedang berkomunikasi langsung dengan Allah. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah alladzi unzila ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbadu bitilawati. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah. Apabila kita membaca Al-Quran, berarti itu hakikatnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila dibaca menjadi ibadah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Al-Quran yang kita baca bukan hanya akan menerangi kita nanti di alam kubur, akan tetapi juga kelak di hari kiamat, Al-Quran yang selalu kita baca ketika kita hidup di alam dunia akan memberikan syafaat kepada kita. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al ashabi." Kata beliau dalam hadis ini, "Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran ya'ti itu akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, syafi'an itu memberikan syafaat di ashabi kepada para pembacanya." Jadi barang siapa yang ingin hatinya tenang, hatinya terang, hatinya luas, hatinya lapang, tidak sempit, tidak sumpek, tidak resah, tidak gelisah, tidak gundah, tidak gula, tidak galau. Barang siapa yang hatinya ingin tenang, barang siapa yang rumahnya ingin selalu dilimpahi rahmat Allah, barang siapa yang alam kuburnya ingin diterangkan, dilapangkan, diluaskan, dan barang siapa yang ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat, maka seyogianya lah ketika hidup di alam dunia untuk selalu istiqomah membaca Al-Quran, mumpung Al-Qurannya belum diangkat oleh Allah. Sebab nanti ketika hari kiamat sudah mendekat dan akan terjadi, itu Al-Quran tiba-tiba hilang itu. Tinggal kertas doang aja, nggak ada tulisannya, nggak ada ayatnya, udah kertas kosong semua, putih. Nah, tiba-tiba hilang, diangkat oleh Allah. Itu akan terjadi manakala hari kiamat sudah semakin mendekat. Dan sekarang pun sebenarnya Al-Quran sudah pada hilang di hatinya orang-orang yang beriman. Kebanyakan hatinya orang-orang beriman sibuk dengan urusan dunia, jarang ingat Quran. Itu kan hakikatnya Al-Quran sudah hilang di hati kita sebenarnya. Nanti akan hilang di lembaran mushaf. Sekarang baru hilang di hati kita. Padahal kata Nabi, "Inna hadzal Quran syafi'un musaffa'un yaumal qiyamah." Inna hadzal Quran syafi'un musaffa'un manit taba'ahu qada ilal jannah wa man tarakahu au aqrada anhu au kalimatan nahwa yukhafifaqahu ilan nar. Kata Rasulullah, sesungguhnya Al-Quran ini adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya oleh Allah pada hari kiamat. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang selalu membaca Quran, yang selalu mempelajari Al-Quran, yang selalu mengamalkan isi kandungan Al-Quran, kepada orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Al-Quran. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada mereka, dan qadahu ilal jannah, dan kelak di hari kiamat Al-Quran akan menuntun kepada mereka untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kita membaca Quran, semakin rajin kita membaca Quran, maka hati kita akan semakin terang, hati kita akan semakin tenang, hati kita akan semakin lapang, alam kubur kita akan semakin terang, alam kubur kita akan semakin luas, alam kubur kita akan semakin lapang, dan di hari kiamat Al-Quran akan datang kepada kita, memegang tangan kita dan menuntun kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah itu wasiat Rasulullah. Yang pertama, kata beliau, "Fakhudhu bi kitabillahi."
Maka peganglah oleh kalian Al-Quran, jadikanlah oleh kalian Al-Quran sebagai pegangan hidup, sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup, sebagai pandangan hidup. Jangan lepas dari Al-Quran, jangan berpaling dari Al-Quran, karena orang yang berpaling dari ajaran Al-Quran, bahkan mengingkari Al-Quran, bahkan meninggalkan ajaran Al-Quran, maka kelak di hari kiamat orang tersebut akan dipegang tengkuknya oleh malaikat, lalu ia akan dilemparkan oleh malaikat ke dalam kobaran api neraka yang panas bergejolak. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang Rasulullah wasiatkan kepada kita, agar kita berpegang teguh kepada Al-Quran, agar hidup kita tidak tersesat, agar hidup kita selamat bahagia di dunia sampai di akhirat kelak. Kata beliau, paman, maka barang siapa manis tamsaka wa akhadha bihi faqad manis tamsaka wa akhadha bihi kana alal huda wa man akhta'ahu dhalla. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, kana alal huda, maka ia akan selalu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ia akan selalu berada dalam hidayah Allah. Dan barang siapa yang menyalahi Al-Quran, yang mengingkari Al-Quran, yang menolak Al-Quran, yang berpaling dari ajaran Al-Quran, faqad dhalla, maka sungguh ia akan tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, wastamsiku bi ahli baiti, dan berpegang teguhlah kalian kepada ahlul baitku. Jadi kita diperintahkan, diwasiatkan, dipesankan oleh baginda Rasul, selain kita berpegang teguh kepada kitabullah, kitab suci Al-Quran, juga kita diwasiatkan, diperintahkan oleh beliau agar kita berpegang teguh kepada ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah itu tidak hanya terbatas kepada istri dan anak-anak beliau, akan tetapi juga cucu-cucu beliau, dzurriyyah beliau, keturunan beliau, para habaib yang di dalam tubuh mereka mengalir darah daging Rasulullah, itulah masuk kategori ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita diperintahkan oleh beliau, apabila kita ingin selamat dunia dan akhirat, di samping kita berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah, juga kita diperintahkan agar berpegang teguh kepada ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memuliakan mereka. Jangan sekali-kali kita menghinakan ahlul bait Rasulullah. Jangan sekali-kali kita menghinakan anak cucu keturunan Rasulullah. Jangan sekali-kali di hati kita menyimpan kebencian, walau hanya sedikit, kepada mereka. Karena apabila kita meninggal dunia atau mati dengan membawa kebencian di hati kita kepada anak cucu Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah, maka kita oleh Allah diharamkan masuk surga dan diwajibkan masuk neraka. Sehingga seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia menjadi sia-sia. Oleh karena kita meninggal dunia dengan membawa kebencian di hati kita kepada ahlul bait Rasulullah, kepada anak cucu Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah kita mencintai Rasulullah, maka konsekuensinya adalah kita pun harus mencintai ahlul bait Rasulullah.
Kita pun harus mencintai anak cucu Rasulullah. Kita pun harus mencintai keturunan Rasulullah. Jadi jangan sampai kita mencintai Rasulullah, tapi ahlul bait beliau, anak cucu beliau, keturunan beliau kita benci, kita caci maki, kita hina. Maka tentu cinta kita kepada Rasulullah akan ditolak Rasulullah. Karena Rasulullah meminta kepada umatnya agar mencintai ahlul bait beliau. Bahkan kita bersolawat saja oleh Rasulullah diperintahkan agar juga bersolawat kepada keluarga beliau. Beliau mengatakan, iyyakum wassalawatil bator, hati-hati kamu dengan solawat bator. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud solawat bator? Solawat bator itu, kata beliau, engkau bersolawat hanya kepadaku, tapi engkau lupa tidak bersolawat kepada ahlul baitku, kepada keluargaku. Nah, dalam bersolawat aja kita diperintahkan Rasulullah agar juga bersolawat kepada ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, di dalam sholat ada yang disebut tahiyat akhir atau tasahud akhir. Tasahud akhir itu hukumnya wajib. Artinya apabila kita sholat, baik sholat sunnah atau sholat fardu, tidak melakukan tahiyat akhir, maka sholat kita enggak sah. Sebanyak apapun sholat kita enggak akan diterima. Dan di dalam tahiyat akhir, di dalam tasawuf akhir, itu kita diwajibkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau. Apabila pada waktu tahiyat akhir di dalam sholat yang kita kerjakan, kita tidak bersolawat kepada beliau dan kepada keluarga beliau, sholat tidak diterima oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat pada waktu tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian kita bersolawat kepada beliau dan kepada keluarganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sholawat kepada beliau dan kepada keluarganya. Kepada beliau berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sholawat kepada beliau. Kemudian yang berbunyi wa ala ali sayyidina Muhammad, itu kepada keluarga beliau. Ali itu keluarga beliau. Allahumma ya Allah sholli, semoga engkau merahmati ala sayyidina Muhammad, kepada penghulu kami yaitu Nabi Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kepada keluarga penghulu kami yaitu Nabi Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya dari hadis tersebut yaitu bahwa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengaku sebagai umat beliau, dan kita ingin di hari kiamat oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya. Jangan sampai kita mengaku umat beliau tapi di hari kiamat Rasulullah nggak kenal kita. Nah, jangan sampai begitu. Boro-boro dapat syafaat, Rasulullah kenal aja enggak sama kita. Karena kita waktu di alam dunia hanya ngaku doang umat beliau, tapi tidak mencintai beliau, tidak mentaati perintah beliau, tidak melaksanakan wasiat beliau. Nah, supaya nanti di hari kiamat pengakuan kita oleh beliau diakui bahwa kita benar-benar umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau, maka yuk kita buktikan bahwa kita adalah umat beliau dengan cara: satu, mencintai beliau; dua, mencintai ahlul bait beliau; tiga, mencintai anak cucu beliau; empat, mencintai keturunan beliau; lima, mencintai para pewaris beliau yaitu para ulama. Dan kita buktikan kecintaan kita kepada beliau dengan menjalankan wasiatnya. Di antara wasiat beliau adalah agar kita berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, dan kita berpegang teguh kepada ahlul bait beliau, juga berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan kepada sunnah-sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin yang empat. Itulah cara diantaranya untuk kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar di hari kiamat
kita benar-benar oleh beliau diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau dan mendapatkan air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat. Barang siapa di hari kiamat oleh beliau diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau dan mendapatkan air dari telaga beliau, itu ia tandanya pasti di hari kiamat akan selamat dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian taklim kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mari kita tutup taklim kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'ash syani wa daraji, abatan yadiratal alamin, ya muhailal judi wal karami, ya muhailal judi wal karami, Rabbi fangfana bi barakatihi wa dilal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani wa mu'afati minal fitani. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li waladi warhamna warhamhum waj'al jannata maswahum wa ma'wahum. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sarif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi salatan la nihayata kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Qara'na hadhihi shalah wa ta'lamu ma nuridu wa ba'as sawabaha ila jami'al qubur min ahli baitina wa ila jami'al qubur man hadara fi hadzal musalla abadan syakura fi hadzal majlisil ilmi wa anta alamu bi asma'ihim wa asma'inna. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum wa ma'wahum. Allahumma ahlik man fi halaqi shalal islam wal muslimin. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal habaib, khususan al habib Muhammad bin Husain Syabab Habib bin Sumair wal mujahidin wal ulama warasatil anbiya fi Indonesia. Sallim wa mansur min salut talimin wal munafiqin wa alik man zalama malaka lanjilan bi izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil aqda. Rabbana atina fid dunya
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu